Bapak Antoni Basuki bin Prawira Tono. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pertama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya sampai 7 hari Bapak Ibu mendoakan almarhumah istri saya, Bu Nuryati binti Spati Umar. Semoga amalan Bapak sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sekali lagi kami mohon semua kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik berupa tindakan maupun ucapan yang mungkin menyakiti hati Bapak sekalian, dari Ibu Nuryati mohon dimaafkan. Bapak Ibu maafkan ini. Alhamdulillah. Malam ini saya mau menyampaikan satu hal saja, ya. Karena kalau terlalu banyak takutnya malah hanya menjadi pengetahuan. Kalau hanya menjadi pengetahuan, khawatir saya nanti tidak bisa menjalankan. Nanti sesuai Qiyas 61 ayat 23, Allah sangat benci. Satu hal itu apa? Yaitu kita mungkin sering jangan lagi mendengar, misalnya, oh tahlilan itu bid'ah, oh doa 3 hari itu bid'ah, oh doa 7 hari, 40 hari itu bid'ah. Alasannya baginda Rasul tidak menjalani. Apa Bapak Ibu pernah mendengar hal itu? Benar. Ya. Awas, semua yang kita lakukan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu malam ini mari kita bersama-sama mempelajari, ya, apakah hal itu memang bid'ah. Contoh ya, nanti banyak yang lain hanya dengan alasan baginda Rasul tidak menjalani maka bid'ah. Oke. Pertama, mari kita tahu siapa baginda Rasul itu. Siapa? Kita tidak usah larang, kita lihat surat Yasin ayat 3 sampai 5. Mari kita baca. Sebenarnya baginda Rasul itu siapa? Mari kita baca. Mau dibantu atau saya baca aja? Silakan. 3 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 3. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Jadi baginda Rasul itu salah satu dari rasul-rasul atau utusan Allah. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa? Bisa. Kalau belum harus saya ulang lagi. Karena takut apalagi di akhir zaman kita komentar seenaknya, nanti waktu dimintai pertanggungjawaban baru kaget. Apalagi sampai mengajak orang lain atau melarang orang lain. Sungguh mengerikan nanti. Jadi ayat 3, ya, baginda Rasul ternyata salah satu dari utusan Allah. Mengerti sampai sini? Ya. Oke, lanjutkan ayat 4. Ayat 4.
tempat, yang berada di jalan yang lurus. Yang berada di jalan yang lurus. Berarti baginda Rasul itu sikapnya benar, perbuatannya benar. Bisa diterima, bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke, lanjutkan. Ayat 5. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Coba bayangkan, tadi 3 dan 4 baginda Rasul sebagai manusia, benar nggak? Iya. 3 tadi salah satu utusan atau Rasul manusia di jalan yang benar manusia. Yang kelima, sebagai wahyu. Mas itu manusia atau bukan? Bukan wahyu. Mas, kita harus mengerti benar. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi apa maksudnya ini? Sebagai kan nyambung kan? Rasul ini sebagai wahyu. Jadi apa maksudnya? Sebagai wahyu itu manusia atau bukan? Bukan. Bukan wahyu. Wahyu itu firman dari Allah. Tapi baginda Rasul sebagai wahyu. Jadi maksudnya apa? Nggak usah pikir itu. Forum itu rumit, sederhana aja. Percontohan. Hah? Buat percontohan. Percontohan. Menyampaikan wahyu. Sebagai wahyu, menyampaikan wahyu atau firman Allah kepada umatnya. Ngerti gak ini? Iya. Jadi yang menyampaikan firman Allah itu adalah baginda Rasul. Maka sebagai wahyu dari Allah, utusan tadi Rasul. Tugasnya apa? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu. Wahyu itu apa? Firman Allah. Menyampaikan. Baik sebagai ucapan, tindakan, kan gitu kan? Iya. Ngerti gak sampai sini? Iya. Itu kata kunci ya. Oke, paham? Jadi Rasul sebagai apa? Menyampaikan. Seperti saya ini menyampaikan, mengucapkan, memberi contoh. Oke, kita lanjutkan. Buka KS 61 ayat 23. KS 61 ayat 2 dan 3. Ini harus hati-hati. Kalau asal nanti komentar risikonya kita mempertanggungjawabkan. Quran Surat 61 Asyab ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ngerti sampai sini? Wahai orang yang beriman, mengapa kamu menyampaikan, mengucapkan? Baginda Rasul tadi kan menyampaikan wahyu. Sekarang orang beriman, mengapa kamu menyampaikan tetapi tidak menjalani? Iya. Gitu ya? Iya. Ya. Paham nih? Iya. Yang ketiga. Ayat 3. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, kalau kita mengatakan tetapi tidak menjalani, tidak mengerjakan, Allah sangat benci. Ngerti nggak sampai sini? Iya. Kalau nggak ngerti tanya lah. Ngerti nggak? Tolong dijawab dong. Ngerti apa tidak? Ngerti. Jadi kalau kita menyampaikan tetapi tidak menjalani, Allah sangat benci. Kalau ngerti mau tak jawab pertanyaan ini. Ngerti nggak? Ngerti. Pertanyaannya, baginda Rasul itu dibenci Allah atau tidak? Tidak. Dibenci atau tidak? Tidak. Sayang. Jadi kalau menyampaikan menjalani nggak? Pasti menjalani.
Jadi baginda Rasul menjalani apa yang beliau sampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu. Wahyu dari apa? Dari Allah. Kalau sekarang di mana tempatnya? Al-Quran dan hadis. Ngerti gak sampai sini? Berarti baginda Rasul menjalani apa yang di Al-Quran di hadis apa tidak? Menjalani. Menjalani. Paham sampai sini? Oke, kita ambil sekarang. Salah satu hadis atau Al-Quran jelaskan ya. Orang kalau sudah mati semua putus kecuali 3. Hadis apa Al-Quran? Hadis. Baginda Rasul menjalani hadis ya? Menjalani. Putus kecuali 3. Amal jariah, ilmu bermanfaat, dan yang ketiga apa? Doa. Doa. Tahlilan ini tadi doa atau bukan? Doa. Doa atau bukan? Doa. Baginda Rasul jalani apa tidak? Jalani. Kenapa jalani? Ada di hadis. Ngerti kan? Jadi di pengertian menjalani, jalanannya menjalani. Oh, orang itu nyapu, jalani sapu, jangan itu dong. Sekarang kan selalu alasannya gitu, tidak menjalani. Bid'ah. Oh, ternyata diurutkan tadi baginda Rasul menjalani apa yang disampaikan. Yang disampaikan adalah wahyu. Ya, tadi wahyu adalah firman Allah, ada di Al-Quran dan di hadis. Begitu ta'ala berdoa adalah hadisnya nyambung, maka kita berdoa. Wujudnya tahlilan, wujudnya ini kan berdoa. Sudah renungkan. Hati-hati komentar. Nanti di akhir zaman banyak betul. Oh, itu mati baru kaget. Jelas gak nih? Hati-hati deh. Kalau komentar hati-hati. Karena semua akan kembali kepada kita. Kita menghadapi sendiri, terus mempertanggungjawabkan. Kalau sudah paham, satu lagi. Ya, terserah tadi ya. 11. Coba 11 baca. Surat Yasin ayat 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi baginda Rasul kan menyampaikan peringatan demi peringatan atau berita kepada siapa? Memang yang mau menerima peringatan dan apa? Dibaca. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih apa tidak? Ya. Maha penyayang tidak? Ya. Maha baik tidak? Maha baik. Nah, kalau orang takut itu ditakuti apanya? Siksanya. Ini kan kecuali misalnya maaf ya, takutlah kepada Tuhan yang sangat kejam misalnya, masuk akal. Ini penyayang. Maha penyayang, maha apalagi ini, pemurah, takutlah. Kita takut yang mana? Kuasanya Pak Guru. Kuasa, ya boleh apalagi. Azabnya, siksanya. Siksanya. Kepada siapa? Baca surat Yasin di depan. Ngeri kepada. Kamu tahu sudah itu coba dipercaya. Surat Yasin itu isinya apa? Ngeri nggak kalau tak buka semua ngeri.
takutlah pada yang maha pemurah. Saya tidak takut pada. Alasannya apa? Rahmat Allah lebih besar daripada Siksanya. azabnya. Iya, iya. Jadi wajar dong tidak takut. Yang dapat peringatan tuh hanya yang takut. Jadi ngeri sekali. Saya Allah. Sekarang saya takut Pak. Sekarang saya takut. Apalagi mulai malam ini, mulai alam masuk malam. Kita di Jakarta sini. Apa yang terjadi malam hari? Ada. Dan kira ada. Allah menutup siang, datanglah malam. Maka baca sendiri. Dicari di sekitarnya sih. Kalau kemarin maaf ya, istri saya masih hidup, saya happy, nggak sampai ke situ, karena ada hiburan, ada ajak ngomong dan sebagainya. Begitu sekarang sendiri, apalagi termulai mendalami, waduh sudah mulai gini. Pak Jojo kemarin masuk kamar karena saya takut mau nemenin, kata saya pergi. Lihat. Kalau keadaannya Pak Jojo atau orang lain dari takut menjadi tidak takut, nggak berhasil. Takutnya bukan roh. Pak Jojo nggak usah berlihat. Misalkan berusaha terus dari sekarang takut menjadi tidak takut karena mendekat pada Allah. Sampai tahu Allah itu. Sekarang masih takut terhadap siksanya. Saya daripada sebenarnya ada yang salah penting lagi tapi nggak usah. Nanti daripada khusus yang komentar seenaknya dianggap baginda Rasul tidak menjalani, ternyata menjalani. Tadi baginda Rasul menjalani doa seperti ini kan? Menjalani doa. Alasannya? Rasul Menyampaikan. hadisnya ada Pak. Kalau Rasul tidak menjalani hadis, tidak menjalani Al-Quran, berarti menyampaikan tidak menjalani. Berarti akan sangat dibenci oleh Allah. Padahal Rasul tidak dibenci, berarti masih menjalani. Gitu loh logikanya. Jangan mudah terpengaruh deh di luar. Luar banyak Pak komentar, macam-macam. Saya punya kenalan si Bulan, baik dengan saya, baik. Meninggal, terus saya minta izin sama istrinya untuk saya doain tahlilan apa istilahnya kan. Dilarang karena beliau berwasiat aku jangan ditahlilkan. Dia punya alasan masing-masing kan. Seperti tadi, kita setelah mohon petunjuk kasihan. Ibarat itu apa? Seperti Seumpamanya Seumpama itu bagaikan tanaman yang menunggu air hujan tapi tidak ada air hujan. Artinya di sana hanya menunggu doa, nggak ada yang mendoakan. Kenapa? Dia tidak mau didoakan. Dulu saya pernah doakan, tidak sampai. Lihat lain lagi. Biasanya sampai. Terus saya mohon petunjuk. Doamu saya terima atau, tapi tidak saya sampaikan kepada dia karena dia memang tidak mau didoakan. Kondol kan? Memang dia tidak mau. Kamu jangan sampai ke saya. Tapi dia tidak mau didoakan. Hati-hati. Berpendapat hati-hati. Ngerti ya tadi ya, urutan tadi ya, ngerti ya. Bagi Rasul sebagai Rasul,
di atas jalan yang benar Terus. sebagai Wahyu. wahyu, berarti menyampaikan wahyu. Karena baginda Rasul disayang Allah, pasti apa yang disampaikan dijalani. Di ayat 61 ayat 23. Doa seperti ini ada di hadis. Nanti ada bab lain ada di Al-Quran. Jadi baginda Rasul pasti menjalani. Kalau kita anggap tidak menjalani terus melarang orang lain, salah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya agak keras malam ini karena menurut saya ini penting sekali. Tanya Pak Guru. Ya. Ada yang berpendapat bahwa doa itu doa anak, Pak. Anak itu apa? Jadi anak yang soleh bahasa. Ada yang berpendapat seperti itu, Pak? Baginda Rasul masuk di kuburan. Pernah dengar? Masalah warga dan baginda sampai ada tuntunan ziarah kubur. Terus mendoakan. Benar? Iya. Apakah di kuburan itu ada bapak ibunya? Tidak. Apakah di situ semua bapak ibunya? Tidak. Orang lain tuh, Lain. jadi bukan anak sendiri tuh. Tapi karena Fatimah yang cerdas. Gunanya apa? Kamu tak habis sholat baju muslimin, baju muslimat, Iya. itu orang lain. Iya, ke orang lain. Hal gini tuh, seperti tadi baginda Rasul tidak menjalani dia seperti nyapu ya nyapu, tidak nyapu. Ternyata sama kebersihan dia bisa ngepel, bilang nyapu tidak nyapu tidak. Sama mereka itu dimainkan iblis semua. Dia merasa benar. Tapi gimana? Doa itu hanya dari anaknya soleh saja, anaknya sendiri aja. Tidak, Pak Guru. Ada pertanyaan lain? Gak apa-apa, ini bagus. Kita harus bersikap ya. Nanti kita mempertanggungjawabkan. Terus satu lagi, dijalani monggo, tidak ya monggo. Ya. Pada ini pelajaran waktu saya menjaga ibu ya. Terakhir puncaknya, ya, setelah dokter ngomong saya, Pak, ini sudah tidak bisa disembuhkan. Kasihan, sekarang dituntut saja. Ya, kalau itu kita tuntut, saya tuntut. Saya membayangkan ini perjalanan rohnya benar mau menghadap Allah. Benar nggak? Iya. Itu pasti puncak-puncaknya iblis setan mengganggu. Benar nggak? Iya. Sebaiknya kan bisa lolos, bisa mengucapkan misalnya la ilaha illallah misalnya, sampai kita. Perlu nggak kita harus bisa mengucapkan saat sakaratul maut? Perlu nggak? Perlu. Saya tidak tahu ya masalah benar ya. Saya waktu itu langsung, berarti kita tuh perlu harus bisa mengucapkan. Saya yang menuntut. Kalau Bogor kan tanah terus. Nah, berarti kita harus bisa mengucapkan saat sakaratul maut. Benar nggak? Iya. Oke. Dulu Pak, kalau saya mau tidur, saya berdoa zikir karena mau tidur. Sekarang Pak, sekarang saya pakai kalau mau tidur tak pakai untuk latihan saya menghadapi sakaratul maut. Jadi saya mengucapkan misalnya apa, la ilaha illallah
sampai tahu-tahu nanti bangun lagi. Saat tidur saya tidak tahu. Bangun karena ya bangun. Jadi kalau sudah kayak gini, jangan lelah, sepi, gak ada orang, belajar dan lelah, aku tak lafiat, tak harus mau, beda saya tidur. Gitu, bangun lagi, oh jam sekian. Mau dipakai silakan, tidak ada apa-apa. Harapan saya kalau sistem latihan terus-menerus menjadi berjiwa. Kalau sudah berjiwa, semoga nanti refleks untuk habis. Semoga. Amin. Sekarang itu saya lakukan. Tadi Bu Talita jadi. Dia nengok ke kamar saya sampai 3 kali. Kedua kali saya masih tertidur. Ketiga kali dia terpaksa masuk karena mungkin mendekati maghrib. Kayak ada selambunya tuh. Dia ketutup gini, jadi seperti jilbab ini, nanti ada wadah tok di depan saya. Iya, saya masih tidur, saya terbangun. Akhirnya, karena itu masih hidup. Karena apa? Ya, aku kan bangun itu. Waktu itu saya tidak tahu. Cuma tidak tahu kok dia lihat saya. Ada orangnya ya. Kalau salah, tolong saya disalahkan. Kalau benar saya cuma komentarnya dia. Katanya saya ini kembali muda. Benar gak sih? Hah? Nggih. Muda itu lebih ganteng atau lebih jelek? Benar. Ibu bukan karena takut dengan saya. Ada karena saya semakin tua loh, saya gigi saya nggak ada. Kalau ada kan lebih muda. Gigi palsu kan nggak ada. Anu itu memang sakit. Nggak tahu itu. Saya saya besar-besaran kan. Karena memang saya latihan menghadapi sakit. Banyak Pak pelajar. Oh kalau saya tertarik banyak. Apalagi yang ngeri lagi, waktu saya mohon pada Allah, ya Allah, ini masih proses ibu di antara ada di darah dan sebagainya. Tolong diajari bagaimana saya bisa melihat apa yang di depan saya itu adalah wajah. Waduh Pak, berat. Kalau sekarang saya ada Harno, Warno ya Pak Harno. Kan harusnya wajah Allah. Berat. Saya diajari. Tutup dulu. Waduh. Kan harusnya wajah Allah. Kan saya nggak akan mulai dari mana, saya tak lanjutkan itu selain kali semuanya. Dan sekali lagi saya menyampaikan tadi, hati-hati ya kalau komentar, oh Baginda Rasul tidak menjalan, hati-hati ya. Orang yang ngawur asal pengertiannya pendek, menjalani itu memang menjalani. Begitu ditanya, oh kamu pakai mobil, bid'ah dong. Rasul tidak menjalani nyuper mobil, benar ya? Kalau modelnya begitu. Kalau tanya gitu dia ngeles itu. Benar. Nah, iya. Apalagi lo Baginda Rasul tidak pernah buka Al-Quran ini. Pernah nggak? Nggak ada Quran. Belum ada, belum dibukukan kok. Belum dibuku, belum ada. Zaman Utsman. Tapi Baginda Rasul menjalani nggak? Menjalani. Alasannya? Lo penyandang langsung. Kata gitu. Wahyu. Dan disayang Allah pasti menjalani. Menyampaikan.
ada juga. Mereka tidak nyampe. Tapi berdua ini nyebarkan kemana-mana. Ngelarang lagi. Oh itu adalah ajaran Hindu, itu ada. Jangan kira enggak. Oh ketemu orangnya. Gak bisa Pak Billy, terserah. Wah, itulah kalau udah paham, tidak ada pertanyaan, saya tutup. Dan saya minta maaf, mungkin kalau malamnya agak keras, karena satu sayang sama jamaah, satu sayang, Pak. Satu sayang. Bukan membela dirinya. Oh sekarang tahlilan membela diri supaya dianggap tidak sadar. Oke, ada pertanyaan satu tuh. Ya. Pak Arno mengerti ya. Kalau Pak Arno memaafkan, berarti semua maafkan saya. Pak Arno saya minta maaf, dimaafkan ya. Terima kasih, Pak Arno saya maafkan. Bapak sekalian, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.